Ansu Fati akan dipulangkan ke Barcelona. Masa depan dari Ansu Fati lagi-lagi dipenuhi tanda tanya besar. Sejumlah media Prancis melaporkan bahwa AS Monaco berniat memulangkan Ansu Fati menuju Barcelona. Semenjak kehadiran dari Pochettino, Fati mulai kesulitan menunjukkan tajinya di atas lapangan. Tak cuma itu, Fati juga mengalami cedera hamstring dan terpaksa absen selama 2 pertandingan terakhir. Cedera ini pun disebut-sebut turut mempengaruhi level kepercayaan diri dari Fati yang semakin menurun setiap harinya. Transfer Antoine Semenyo memakan korban. Masa depan dari Oscar Bob di Manchester City mulai diselimuti tanda tanya. Pemain akademi dari The Citizen tersebut berpotensi menjadi korban dari rencana transfer klub dengan kedatangan dari Semenyo. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, peluang Oscar Bob meninggalkan Etihad Stadium di Januari kini terbuka lebar. Borussia Dortmund disebut menjadi salah satu klub yang telah melakukan pendekatan dalam beberapa pekan terakhir. Ryan Sergi disebut gelandang terbaik Premier League saat ini. Perdebatan soal gelandang terbaik Liga Inggris kini mulai memanas. Nama Declan Rice dan juga Moises Caicedo kini menjadi tantangan serius. Namun pandangan berbeda datang dari pembawa acara Talksport yakni Ronnie Jennings. Ia justru menunjuk gelandang Man City yakni Ryan Sergi. Menurut Jennings, performa dari Sergi membuatnya layak berada di puncak hierarki gelandang terbaik Liga Inggris saat ini. Maresca tegaskan Chelsea bukan calon kuat juara Liga Inggris. Manajer Chelsea Enzo Maresca mengungkapkan alasan mengapa timnya belum mampu bersaing memperebutkan gelar juara Liga Inggris musim ini. Meski mampu tampil gemilang melawan tim-tim besar, The Blues dinilai masih memiliki kekurangan yang krusial. The Blues kerap kali tergelincir ketika menghadapi lawan di atas kertas berada di bawah mereka, seperti kalah dari Leeds United atau Atalanta. Konsistensi pun kini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pasukan dari Enzo Maresca. Liverpool versus Wolverhampton. Slot ingin berikan kado Natal kepada fans Liverpool. Arne Slot ingin memberikan kado Natal untuk fans Liverpool dengan kemenangan di laga melawan Wolverhampton Wanderers. Duel melawan Wolverhampton jadi hiburan akhir tahun untuk para penggemar Liverpool. Manajer Liverpool Arne Slot bertekad melanjutkan tren apik di laga tersebut. Ia ingin memberikan kado Natal dan tutup tahun yang indah untuk para fans Liverpool di Anfield Stadium. Meski begitu, Slot juga tak sepenuhnya puas dengan performa dari Liverpool. Ia menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk bisa lebih baik pada tahun depan. Sudah berada 14 tahun, Atletico Madrid masih ingin diarsiteki oleh Simeone. Diego Simeone sudah berada 14 tahun di Atletico Madrid. Namun Los Crocodilos disebut siap memberikan kontrak baru pada pelatih asal Argentina guna lebih lama berada di Metropolitano. Pada tanggal 23 Desember kemarin, Simeone genap 14 tahun menukangi Atletico Madrid. Dalam kiprahnya bersama tim, ia sempat mempersembahkan 2 gelar La Liga, 2 Europa League dan 1 Copa del Rey dan berbagai gelar yang lain. Saat ini, Simeone masih memiliki kontrak hingga tahun 2027, namun masa depan dari sang pelatih dipastikan akan terjaga. La Liga rombak aturan batasan gaji. Aturan batasan gaji La Liga kembali mengalami penyesuaian signifikan demi menggairahkan bursa transfer. Operator kompetisi kini melonggarkan sejumlah regulasi ketat yang selama ini dikeluhkan oleh klub. Langkah ini diambil setelah hujan kritik dari para petinggi klub Liga Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Mereka merasa terhambat untuk belanja karena aturan ketat dari finansial yang berlaku. Tujuan utamanya jelas untuk memancing aktivitas transfer yang lebih agresif dari klub peserta. Sejumlah insentif baru disiapkan agar klub bisa bernafas lebih lega. Sudah nyaman di Chelsea, Cole Palmer diingatkan untuk tolak Real Madrid. Nama Cole Palmer kembali dikaitkan dengan klub elit Eropa setelah performanya mencuri perhatian sejak pindah ke Chelsea. Frank Leboeuf menilai bahwa wacana kepindahan ke Madrid perlu dipertimbangkan dengan sangat matang. Ia mempertanyakan ruang bermain bagi Palmer jika harus bersaing dengan deretan bintang yang sudah ada di Real Madrid. Andre Onana menikmati kehidupan barunya di Turki. Andre Onana sama sekali tidak menyesali keputusannya meninggalkan Manchester United pada musim panas 2025 yang lalu. Onana malah mengaku sangat menikmati kehidupan barunya di Turki. Onana langsung menjadi penjaga gawang utama di Trabzonspor.
menggantikan posisi dari Ugur Cancakir yang hengkang ke Galatasaray. Ia telah mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi. Saya sangat bahagia, sungguh saya sedang menikmati masa-masa terbaik dalam hidup saya. Saya tidak bisa mengeluh, saya senang berada di sini, ujar dari Andre Onana. Adrien Rabiot kaget lihat AC Milan langsung ngebut di Serie A. AC Milan menjalani awal musim 2025-2026 dengan kepercayaan diri tinggi di Serie A. Rossoneri langsung menempel ke papan atas klasemen setelah melalui 15 pertandingan pertama. Adrien Rabiot mengungkapkan bahwa awal musim AC Milan membuatnya cukup terkejut. Ia sempat meragukan proses adaptasi tim yang kedatangan banyak pemain baru. Keraguan itu muncul bukan tanpa alasan, mengingat perubahan besar yang terjadi di tubuh Milan. Konate dan Steelers jadi incaran utama Alonso. Xabi Alonso dikabarkan meminta Real Madrid mendatangkan pemain baru di bursa transfer nanti. Nama Ibrahima Konate dan juga Angelo Steelers jadi incaran utama Alonso. Dikutip dari Viayes, 3 pemain yang diinginkan Alonso adalah Ibrahima Konate, Angelo Steelers, dan juga Florian Wirtz. Nama Konate dan Steelers berpeluang besar diangkut oleh Madrid. Keduanya juga sesuai dengan kebutuhan Madrid saat ini. Konate kontraknya di Liverpool segera habis di Juni nanti. Sementara Steelers diharapkan bisa menghadirkan permajaan di lini tengah milik Real Madrid. AC Milan buru bek tengah baru. AC Milan mencari bek tengah baru di bursa transfer Januari. 3 nama jadi opsi untuk bisa didatangkan mengisi jantung pertahanan dari Milan. Dikutip dari Football Italia, Gatti menjadi incaran utama AC Milan. Allegri tahu betul kualitas dari Gatti karena pernah bekerja sama di Juventus. Namun langkah Milan untuk bisa mendatangkan Gatti dari Juventus bakalan sulit. Bianconeri kecil kemungkinan melepas pemain 27 tahun tersebut. Milan Skriniar menjadi opsi lain dari Gatti, sedangkan nama Eric Dier juga muncul sebagai alternatif. Barcelona mulai dekati agen dari Murillo. Raksasa La Liga FC Barcelona dilaporkan mulai bergerak untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Target utama Blaugrana kini tertuju kepada bek tengah andalan dari Nottingham Forest, yakni Murillo. Melansir laporan dari Sport, Barcelona telah menetapkan diri dalam posisi strategis untuk bisa mendatangkan pemain asal Brasil tersebut. Barcelona harus bersaing ketat dengan sejumlah klub papan atas di Inggris. Arsenal dan Chelsea dilaporkan juga menaruh minat yang besar untuk bisa mengamankan tanda tangan mantan pemain dari Corinthians tersebut. Atletico Madrid wajib bayar 537 miliar rupiah ke Juventus. Atletico Madrid dikabarkan semakin dekat untuk bisa mempermanenkan status dari Nicolas Gonzalez dari Juventus. Klub ibu kota Spanyol tersebut harus menyiapkan dana sekitar 32 juta euro. Winger timnas Argentina itu awalnya didatangkan dengan status pinjaman jelang penutupan bursa transfer musim panas, dan dalam kesepakatan tersebut menyertakan opsi pembelian yang bisa berubah menjadi kewajiban. Berdasarkan laporan dari Marca, klausul pembelian permanen akan aktif jika Gonzalez bermain minimal 45 menit dalam 60% laga di La Liga. Hitungan ini setara dengan 21 dari total 35 pertandingan Atletico Madrid musim ini. Berpotensi kehilangan Semenyo pilar PSG dipantau oleh Liverpool. Liverpool disebut sudah menyerah mengamankan Anton Semenyo. Sebagai gantinya, pilar PSG yakni Bradley Barcola masuk ke dalam radar guna dipantau untuk bisa memberikan dimensi lain di lini serang milik Liverpool. Kini seiring dengan meredupnya potensi mengamankan jasa Semenyo, kini target lain coba dicanangkan oleh Liverpool. Mereka memang mencari pemain depan yang cocok untuk visi jangka panjang tim, dan nama Bradley Barcola dari PSG masuk ke dalam kategori ini. Bahkan laman dari Touchline mengklaim jika Barcola juga terbuka untuk pindah ke Inggris dengan catatan mantan pemain dari Lyon itu bisa mendapatkan garansi menit bermain. Kejar tiket Liga Champions, AS Roma percepat transfer dari Radu Dragusin. AS Roma bertekad untuk bisa memperkuat tim mereka di bursa transfer Januari karena mereka bertujuan untuk bisa lolos ke Liga Champions di musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Gianluigi Rossi ingin mendatangkan 4 pemain baru di bulan depan. 2 striker idealnya adalah Giacomo Raspadori dan juga Joshua Zirkzee, ditambah 1 bek tengah dan mungkin 1 gelandang tengah. Menurut Gazzetta, Dragusin adalah target utama di lini pertahanan, dan Gianluigi Rossi mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan mantan bek kedua itu lewat kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian permanen.
Manuver agen dari Vinicius Junior, 4 tim diajak negosiasi. Spekulasi mengenai masa depan dari Vinicius Junior kembali menguat. Kali ini sorotan tertuju kepada manuver dari sang agen di tengah hubungan yang belum sepenuhnya tuntas dengan Real Madrid. Pembicaraan perpanjangan kontrak Vinicius Junior dilaporkan mengalami stagnasi dalam beberapa bulan terakhir. Di internal klub tidak ada keyakinan penuh bahwa kesepakatan baru pasti tercapai. Di tengah ketidakpastian negosiasi kontrak, agen dari Vini dilaporkan menawarkan sang pemain ke 4 klub besar Eropa. PSG, Bayern Munchen, Arsenal, dan MU disebut masuk ke dalam daftar tersebut. Jarang main, bek serba bisa ini ditawarkan Man City ke Barcelona. Nathan Ake tengah menjalani musim yang tidak sepenuhnya ideal bersama Manchester City. Persaingan ketat di lini belakang membuat menit bermainnya kerap terpotong rotasi. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan spekulasi baru di bursa transfer Januari. Barcelona disebut-sebut menjadi tujuan potensi bagi bek berusia 30 tahun itu. Man City disebut terbuka melepas Ake demi memberikan ruang rotasi yang lebih sehat di sektor pertahanan. Apalagi Guardiola memiliki banyak opsi di posisi bek tengah maupun pos bek kiri. Real Madrid konfirmasi akan pulangkan Nico Paz. Nico Paz telah menikmati masa bakti yang sukses selama 18 bulan sejak meninggalkan Madrid untuk bergabung dengan Como. Menurut laporan dari AS, mengingat perkembangannya, Madrid telah memutuskan untuk membawa Nico Paz kembali di bulan Juni nanti dan tidak berniat menjualnya untuk bisa mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Menurut laporan tersebut, semuanya menunjukkan bahwa playmaker Argentina ini berada di tahap terakhir masa baktinya di Italia.